tentang fungsi informasi. Di bukunya Bu Heri juga ada. Bukunya Bu Heri itu bersumber dari Hambleton. Di Hambleton itu yang fundamental, item response theory di bab 6. Itu akan bisa dijumpai tentang fungsi informasi. Dan nanti itu akan dipakai terus untuk sampai pembahasan-pembahasan yang selanjutnya. Jadi di sini kemarin juga sudah disampaikan ya oleh yang presentasi fungsi informasi dari suatu butir. Ini saya mengulang saja. Ini suatu metode untuk menjelaskan kekuatan suatu butir. Makanya syarat untuk item response theory bahwa butir itu harus independen, tidak bergantung sama yang lain. Karena nanti di dalam rumus yang di bawahnya ini, bahwa fungsi informasi itu bisa berdiri sendiri, dia bisa menjelaskan kemampuan dari peserta itu. Jadi butir apa, ya dia memiliki kemampuan sekian untuk butir itu maksudnya. Kemudian juga bisa pada pemilihan butir tes. Nah ini nanti akan dipakai ya di dalam CAT, pemilihan butir tes, karena nanti akan rumusnya melibatkan ini. Kemudian juga bisa digunakan untuk membandingkan perangkat tes, tes A, tes B, tes C. Nah, nanti bisa dibandingkan sehingga mana yang efisien. Kemudian ini tulisannya fungsi informasi. Fungsi informasi butir menyatakan kekuatan dan sumbangan dari butir terhadap dalam mengungkapkan latent rate. Tahu ya latent rate yang terukur, yang diukur. Kalau laten itu yang mestinya, kalau yang terukur itu observe. Nah, di sini sehingga memiliki sumbangan untuk mengungkapkan, yaitu tadi independen. Dengan demikian, maka fungsi informasi butir diketahui butir yang cocok dengan model sehingga membantu seleksi butir tes. Nah ini. Oke, nanti makanya ini akan saya terangkan kaitannya dengan CAT. Ya, jadi ini penting rumus ini untuk Anda. Bapak I dari I yang kecil ini adalah butir tes keberapa gitu. Kemudian dari theta ini kemampuan pesertanya, yaitu sama dengan P aksen. Ya, PI aksen dari theta dikuadratkan dibagi PI theta kali QI. Kalau Anda sudah dapat teori respon butir, Anda sudah tahu PI itu adalah yang rumus-rumus 1 parameter, 2 parameter, 3 parameter. Dan Q itu adalah 1 min P. Ya, sehingga ini sebenarnya ada semuanya. Atau kalau misalnya kita masih menggunakan butir-butir ABC-nya, yaitu diskriminan, kemudian dengan kesulitan dan gas, maka kita bisa menggunakan ini ya, untuk menghitung fungsi informasinya. Kemudian nilai dari theta maksimum itu adalah seperti ini. Oke, kemudian tentang fungsi informasi itu sendiri, ini di bukunya Hambleton juga disebutkan ada beberapa poin penting bahwa informasi maksimum yang diberikan oleh suatu item berada pada tingkat kesulitannya atau sedikit lebih tinggi ketika C lebih besar sama dengan 0. Nah, ini saya gambarkan misalnya di bukunya Hambleton itu ada seperti ini. Misalnya ini ada 6 butir. Yang sebelah kanan ini butir ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, 5, 6. Ya. Kita lihat di sini butir 1, 4 memiliki nilai yang sebelah kiri ini, ya, yaitu item information, fungsi informasinya di sini. Kemudian yang 2 dan 3 seperti ini, ini 3 yang ini, 5 yang ini, 6 yang paling di bawah ini. Ya, coba Anda
tangkap gambar ini, ya, artinya di memori Anda, karena penjelasannya di atasnya. Jadi 1,4 ini yang paling tinggi, kemudian di bawahnya 2, kemudian yang di bawahnya lagi ada 5, ada 3, ada 6. Ya, dan ini ability-nya dari min 4 sampai 4. Nah, kita lihat di sini tadi. Hal ini dapat terlihat dengan membandingkan titik pada skala kemampuan di mana informasi terbesar dengan nilai B item yang sesuai. Nah, artinya yang sesuai dengan kemampuannya testi atau peserta. Kemudian yang kedua, parameter diskriminasi item secara substansial mempengaruhi jumlah informasi untuk menilai kemampuan yang disediakan oleh butir. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan fungsi informasi butir-butir untuk yang butir 1 dan butir 2. Nah, ini dipengaruhi oleh diskriminasi butir, daya beda butir. Ya, kita kan tadi lihat ini, yang di 1-2 kan ada di sini. Ya. Jadi di sebelah ini boleh dikatakan kemampuan, misalnya kemampuan 1 ini. Misalnya. Nah, kita lihat bahwa diskriminasi butir secara substansial mempengaruhi jumlah informasi untuk nilai kemampuan yang disediakan oleh butir. Ya, itu tadi. Kemudian ketika C lebih besar dari 0, hal lain dianggap sama. Yaitu di sini butir kurang berguna untuk menilai kemampuan. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan fungsi informasi yang 1 dengan 3. 1 dengan 3 ini, 1 dengan 3 di sini. Ini kalau C-nya tadi lebih besar dari 0, guess-nya, menebaknya. Ya kalau menebak kan jadi susah untuk membandingkan karena dia tidak menggambarkan yang sebenarnya. Kemudian item dengan daya pembeda rendah hampir tidak berguna. Daya pembeda rendah ya, hampir tidak berguna secara statistik dalam tes. Yang butir 6 ini kalau yang memiliki daya beda rendah itu jadi informasinya rendah, artinya tidak memberikan informasi apa-apa. Ya, mungkin itu kalau misalnya yang seharusnya bisa tapi malah salah, tapi yang seharusnya tidak bisa malah benar. Itu. Tapi itu kan nanti juga ada analisisnya dengan C, sehingga bisa dibedakan antara butir soal itu bisa membedakan atau butir itu ditebak gitu. Kemudian yang ini bahkan item yang paling diskriminatif yaitu 1 dan 4 ini memberikan lebih sedikit informasi untuk menilai kemampuan di beberapa bagian dari kontinum kemampuan. Kemudian melakukan item yang kurang diskriminatif pada item 5. Butir 5 akan lebih berguna untuk menilai kemampuan peserta ujian kemampuan menengah daripada yang misalnya butir 1 dan 4. Ya, itu. Karena di sini kita lihat dari grafiknya tadi, yaitu seperti ini. Paling tinggi informasinya tapi malah kurang bagus. Nah, yang bagus adalah yang middle ya, di tengah ini. Nah, Anda mestinya juga sudah tahu ya dari teori respon butir, syarat-syarat untuk berapa nilai C yang diizinkan dan nilai diskriminasi yang diizinkan. Sehingga di sini jelasnya fungsi informasi item memberikan arahan baru ya, untuk menilai kegunaan item tes dan dalam membangun tes. Nah, kegunaan butir dan dalam mengkonstruksi butir. Jadi gambarnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan di sini ada selanjutnya fungsi informasi tes merupakan jumlah dari fungsi informasi butir-butir penyusun tes tersebut dari Hambleton. Berhubungan dengan hal ini, fungsi informasi perangkat tes akan tinggi jika butir tes mempunyai fungsi informasi yang tinggi pula. Nah, fungsi informasi perangkat tes ini secara matematis itu penjumlahan. Jadi kalau misalnya baru 1 butir ya berarti 1 butir.
fungsi informasinya bagaimana? Kalau 2 butir ya nanti jumlah di sigma, ya, sigma II dari theta. Seperti ini. Terus kemudian jelas bahwa item berkontribusi secara independen, nah ya, pada fungsi informasi tes. Dengan demikian kontribusi item tes individu dapat ditentukan tanpa sepengetahuan item lain dalam tes. Ya, jadi butir itu tadi benar-benar berdiri sendiri untuk menjelaskan masing-masing butir tanpa dengan melibatkan yang lain. Nah, selanjutnya tadi dalam pemilihan digunakan untuk pemilihan tes yang berikutnya itu terlibat di sini ada standar errornya, sehingga dengan formula melibatkan I, bahwa standar error benar-benar bergantung pada fungsi informasinya ini, yaitu 1 per akar dari I theta. Ya, tadi rumus I itu yang ada di atas. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kita contoh lihat gunanya di dalam CAT. Misalnya begini, ini di Hambleton, silahkan nanti bisa dibuka ya, di halaman sekitar 145 kalau nggak salah, yaitu bab 10 tentang CAT. Misalnya kita punya bank soal seperti ini, ya, ini bank soal, misalnya seperti ini. Ada 13, kemudian di sini ada tingkat kesukaran, kemudian A untuk diskriminasi dan C untuk gas. Jadi butir 1 dengan kesukaran sekian, daya beda sekian, gasnya sekian, ya, dan seterusnya. Ini bukan berarti nanti tes itu boleh bang soalnya sedikit, bukan. Ini nanti karena angka-angka ini sudah dipilih untuk menggambarkan CAT. Ya, jadi sebetulnya bang soal itu banyak, namun ini untuk contoh nanti yang dapat dilibatkan untuk CAT. Kita lihat proses CAT di sini. Ya, proses CAT kemudian diestimasi dengan maximum likelihood estimation ini, yaitu pertama ya di sini stage 1 ini soal pertama, kemudian nomor butirnya nomor 3 ya, kita lihat di bank soal nomor 3 itu ini ya, nomor 3 di sini min 0,55 ya, jadi butir nomor 3 min 0,55 ini. Kemudian responnya benar. Nah, kemarin yang saya bilang bahwa ini baru dimunculkan untuk 3 yang awal. Nah, 3 yang awal kebetulan di sini ada responnya 0. Kalau responnya 1, maka juga belum bisa dihitung. Di sini masih strip-strip. Kalau responnya 1 karena sama. Atau responnya 000, berarti juga belum bisa dihitung. Nah, karena di sini ini untuk contoh supaya tidak terlalu banyak gitu ya, sehingga dibuat 1-1. Kemudian di sini 0 sehingga bisa dihitung ini. Ya, ini artinya kalau ada dosen menerangkan misalnya CAT yang pertama kasih 3 butir, itu tidak harus 3 butir. Artinya sebenarnya lebih pada responnya ini. Ya, itu. Kalau responnya ini itu sudah beda, nah kalau 2 butir ya biasanya masih belum, sehingga memang terus jadi 3 butir itu kayak gitu historinya. Tapi kalau nanti di CAT sebetulnya kalau ini sudah beda pun akan sudah dianalisis. Ya, tapi kalau belum beda itu belum bisa dianalisis. Sehingga ada algoritma yang melihat bagaimana responnya untuk yang awal. Jadi apakah sama ataukah beda. Nah, kalau beda maka nanti sudah langsung dianalisis. Itu kalau di algoritmanya. Oke, karena benar itu artinya apa? Kalau benar berarti jawabannya benar. Nah, dalam hal ini kalau jawabannya benar, tingkat kesukarannya nanti naik. Ya, tetapi belum dihitung, ya. Belum dihitung di sini sehingga naik atau tidak seberapa kita belum tahu. Hanya di sini langsung diberikan 12. Butir 12. Anda lihat ini 0,23.
Ya, artinya dari minus 0,55 terus naik jadi 0,23. Kemudian responnya benar. Ya, responnya benar. Nah, kemudian dari sini naik ke 7. Kok naik 7? Pada urutan yang ketiga, itu ambil butir yang ketujuh. Kita lihat, tadi 12 0,23, yang 7 1,77. Nah, sebetulnya itu di sini secara komputasi itu sudah dilakukan. Ya, sudah dilakukan penghitungan. Tetapi belum sampai menghitungkan ke sini. Jadi baru dihitung untuk ininya saja, maksimum likelihood-nya ini. Baru dihitung saja itu saja. Ya. Sehingga belum sampai butir yang berikutnya apa gitu. Jadi sudah ketemu nilai butir untuk pakai estimasi ini udah ketemu. Makanya naik terus kalau jawabannya benar. Kemudian yang ketiga jawabannya salah. Ya, pada 7. Nah, kita lihat di sini. 7 kan tadi naik ya, 1,77 padahal di sini 0,23. Nah, itu. Jadi belum melibatkan yang seperti ini. Ya. Nah, itu nomor 7 kan hasil dari 1 ini ya, benar, sehingga kan naik. Lalu di sini salah. Nah, karena salah, harusnya hasil hitungannya kan tingkat kesukaran berikutnya akan turun. Kita lihat yang keempat. Yang keempat di sini 1,01. Nah, bandingkan dengan yang 1,77. Tadinya 1,77 menjadi 1,01 karena butir 3 itu salah. Yang butir 12 ini karena benar sehingga naik di sini. Sehingga ini sudah dihitung dengan maksimum likelihood, tetapi belum melibatkan fungsi informasi. Ya, itu. Nah, kemudian sekarang dilihat dengan menggunakan nomor 4 dengan tingkat kesukaran 101, nomor 4 ini responnya apa? Benar. Ya, responnya benar. Nah, di sini kenapa terus kemudian nomor 4 yang dipilih? Nah, karena di sini sudah ada variansi, sehingga setelah dihitung pakai maksimum likelihood, kemudian hitung untuk tetanya. Ya, ini tetanya. Nah, tetanya ini sebetulnya itu yang maksimum likelihood itu ketemu sekian. Ya. Nah, ketemu sekian, lalu hitung I-nya. Ketemu 0,97. Kemudian setelah dihitung I-nya, lalu hitung SE-nya. Ketemu 1,02. Ya. Nah, yang digunakan untuk pedoman ke butir 4 itu adalah yang ini, theta ini. 1,03. Ya. Lalu disarankan atau hasilnya di sini bukan disarankan karena ini udah terjadi gitu ya, karena udah sampai sini. Pada soal keempat itu dapatnya adalah ini di sini, yaitu pas nomor 4 ini 1,01. Nah, ini kan tetanya ketemu 1,03. Responnya salah. Karena responnya salah, maka diturunkan dari 1,03 ini, sehingga di sini 1,01. Paham ya? Kemarin yang sudah saya jelaskan itu diturunkan. Enggak, algoritmanya itu mengatakan jika soalnya benar, jika responnya benar, maka cari di bank soal yang tetanya sama dengan hasil estimasi. Jika tidak ada, maka jika responnya benar, naik yang di atasnya, ambil yang di atasnya. Tapi kalau salah, ambil yang di bawahnya. Nah, contohnya ini. Jadi ketemu 1,01. Ketemu itu. Oke, kemudian dihitung lagi berdasarkan responnya ini, responnya benar. Maka lihat di sini. Di sini ketemu 103, lalu karena responnya benar, ketemu 1,46. Naik. Berarti kan kemudian ini nanti digunakan untuk memilih butir soal yang kelima. Nah, sebelum itu dihitung dulu I-nya, kemudian dihitung dulu SE-nya. Nah, SE-nya akan turun. SE-nya turun. Kebalikannya, IA-nya akan naik karena jumlah. Ya, itu. Nah, kemudian
butir kelima, berarti perhatikan ini 1,46. Butir kelima disarankan nomor 11. Ya, nomor 11. Tadi 1,46 ya. Butir 11 1,47. Nah, perhatikan ya. Di sini 1,46. Ini hasil estimasi tetanya, sehingga ambil butir di bank soal yang tingkat kesukarannya 1,46. Tetapi jika tidak ada, karena jawabannya benar, maka ambil yang di atasnya. Sehingga pada butir kelima di sini, maka ambil yang nomor 11 di bank soal. 147, yaitu di atasnya ini. Kemudian kita lihat. Ya, salah di sini, sehingga dihitung. Maka akan turun tetanya ini. Ya, tetanya turun. Kemudian fungsi informasinya dihitung, SE-nya juga dihitung seperti ini. Kemudian berarti butir ke-6 urutan selanjutnya itu adalah 1,13. Kita lihat pada butir ke-6 di sini, butir ke-6, butir ke-9 ya. Kita lihat harusnya 1,13 ya, butir ke-9. Anda lihat di sini 0,69. Karena salah tadi ya. Karena salah ini. Nomor 11 salah, sehingga harus di bawahnya ini. Nah, ketemunya adalah ini. 0,69 ya, butir 9 ini. 0,69. Kemudian setelah itu direspon benar. Kemudian dihitung. Ya. Jadi menghitungnya itu dari sejak pertama sampai setiap ada perubahan. Makanya kalau pakai CAT, itu kalau sudah mengerjakan butir, nggak bisa harus balik lagi ke butir itu, karena kacau nanti. Ya, jadi nggak bisa. Jadi harus mengerjakan soal-soal yang sesuai dengan yang disarankan. Jadi tidak acak. Nah, barangkali nanti di dalam tampilan aplikasinya itu tidak seperti yang diceritakan oleh Mungat, untuk di situ tampil nomor sekian sampai sekian sehingga bisa diklik sembarang yang kita inginkan. Itu nggak bisa kayak gitu kalau yang CAT. Oke ya. Nah, nomor 9 benar, ketemu naik ini. Jadi naik lagi 124. Nah, harusnya pada butir ke-7 adalah yang 124. Lalu di sini pada nomor 2. Ya, nomor 2 di sini 0,47. Nah, barangkali nggak ada ini. Ya, padahal di sini kan 1 ya. Tadi nomor ini kan harusnya 1 benar. Harusnya 1,24 harusnya. Tetapi berikan 2. Nah, ini pentingnya di dalam bank soal. Itu harusnya banyak butir soal yang bisa mengakomodasi kepentingan sesuai dengan hasil-hasil estimasinya itu. Ini di sini 0,47. Nah, karena diberi yang lebih rendah, maka dia benar. Ya, lalu naik lagi di sini 1,29. Kita lihat sampai di sini dia akan turun terus. Ya. Kemudian harusnya 129 pada butir nomor 1 ini kita lihat ini juga 0,09 malah turun. Jadi kemungkinan karena tidak ada butir soal yang sesuai. Ya, malah turun. Harusnya naik karena di sini benar. Sehingga dia kecenderungan benar, artinya ini menggambarkan butirnya diskriminasinya bagus. Karena ini pinter ya. Deteksinya ini pinter. Karena ini di sini kasih soal yang rendah-rendah dia benar. Ya. Sehingga di sini pun jadi naik 131. Nah, butir 8 harusnya 131. Nah, di sini 192. Ya. Harusnya 131. Di sini 192. Sehingga yang terjadi kan langsung lompat. Dari 0,09 mudah langsung sulit 1,92. Sehingga dia responnya salah di sini. Ya, sehingga turun ini. Ya, estimasi skornya turun. Kemudian dihitung sini. Nah, ini belum selesai nih. Jadi ini masih harus berlanjut, terus selesainya nanti dilihat ininya, SE-nya. Stopping rule-nya itu di sini. Nah, ini saya tulis ini. Ini tulisan saya ya. Jadi catatan tes akan berhenti jika nilai SE
kurang dari atau sama dengan SE yang kita tetapkan. Misalnya kita tetapkan SE-nya 0,01, artinya 1% gitu ya. Maka kalau nanti di sini SE-nya sudah 0,01, maka berhenti. Nah, inilah proses CAT berdasarkan fungsi informasi. Nah, jadi ini rumusnya saya tuliskan lagi di sini. Untuk SE itu seperti ini. Silakan ceritanya itu ada di bab 10 dari Hambleton itu, halaman 145, fundamental item respon teori. Ya. Oke, ini ceritanya seperti itu. Oke. Terkait ini, apakah ada pertanyaan? CAT apa sudah paham? Jadi kalau Anda mau mengembangkan CAT, maka lihat dulu. Lihat dulu artinya apakah sudah ada library, misalnya di R atau di apa gitu, yang